Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Anak, kabarnya hari ini baik semua? Baik, Bu. Baik, Bu. Ya, bagus ya anak-anak. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Doanya dibawakan oleh Bella. Baiklah teman-teman, untuk memulai kegiatan pembelajaran kita pagi ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing ya. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Sudah, Bu. Ya, terima kasih ya buat Bella yang telah memimpin doa kita pada pagi hari ini. Di sini Ibu mau absen terlebih dahulu ya. Khairul Afif, Hadir, Bu. Agung Susilo, Hadir, Bu. Della Citra, Hadir, Bu. Eva Deborah, Hadir, Bu. Lara, Hadir, Bu. Mida, Hadir, Bu. Mustika, Hadir, Bu. Noren, Seni, Hadir, Bu. Sumiati, Hadir, Bu. ya hadir semua ya anak-anak. Sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita bernyanyi terlebih dahulu ya anak-anak, biar kita pembelajarannya itu lebih semangat, biar nggak pada ngantuk ya kita belajarnya. Di sini Baik, kita Bu. akan Baik, Bu. tanah airku ya. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenal selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Ya, baik anak-anak. Sebelum memulai pembelajaran kita, di sini Ibu akan memberitahukan pembelajaran kita akan belajar dari tema 8, daerah tempat tinggalku, subtema 1, lingkungan tempat tinggalku, pembelajaran pertama. Di sini Ibu mau bertanya, ada yang tahu minggu lalu kita belajar apa? Ada yang masih ingat? Ayo, siapa yang masih ingat pembelajaran kita minggu lalu? Masih Ayo, ingat, siapa? Bu? Ya, Indahnya Mida. persatuan dan kesatuan negeriku, Bu. Ya, bagus. Nah, untuk menjaga kesatuan, persatuan dan negeriku, mari kita lakukan sikap-sikap yang baik. Salah satu sikap yang harus kita lakukan adalah toleransi dan saling menghormati dalam menjalankan ibadah. Nah, di sini Ibu ingin bertanya, bagaimanakah perwujudan dari sikap saling menghormati saat ibadah? Ada yang tahu? Saya, Bu, Ya, Eva. tidak mengganggu teman saat melakukan ibadah. Ya, ada yang lain teman-teman yang bisa jawab? Saya, Bu. Ya, Mustika, Bu. Ya, Mustika. Tidak menghina agama teman yang lain, Bu. Ya, pintar. Ada yang lain anak-anak? Saya, Bu. Ya, Afif. Tidak membeda-bedakan antara agama satu dan agama lainnya. Ya, bagus. Sikap yang harus itu adalah contoh-contoh sikap yang harus kita
yang harus kita tiru ya anak-anak. Kita tidak boleh membeda-bedakan antara agama yang satu dengan agama yang lainnya. Kita juga tidak boleh menganggap agama kita itu lebih tinggi dari suku kita, itu lebih bagus dari suku-suku yang lainnya. Kita itu harus saling menghargai ya. Kita tidak boleh membanggakan kebudayaan daerah kita sendiri. Namun kita juga harus menghargai dan ikut melestarikan kebudayaan daerah lain. Jadi, untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan NKRI, sikap kita itu kita harus saling menghargai, kita harus saling menghormati, dan menyayangi orang lain meskipun berbeda agama, suku, dan budaya. Baik, Bu. Ya, baik anak-anak. Di sini Baik, Bu. sekarang kita masuk ke pembelajaran kita hari ini ya. Hari ini kita akan belajar tentang daerah tempat tinggal kita. Di sini Ibu akan menjelaskan materi mengenai peranan tokoh dan nilai moral dalam teks fiksi. Peranan tokoh dalam sebuah cerita sudah dipastikan ada tokohnya. Tokoh juga bisa disebut sebagai karakter. Nah, dalam suatu cerita, tokoh tidak hanya manusia saja. Tokoh itu dapat berupa binatang, tergantung cerita apa. Kalau ceritanya mengenai tentang binatang, berarti tokohnya itu bisa berupa binatang. Nah, di sini ada unsur moral dalam karya fiksi. Unsur moral dalam karya fiksi tidak terbatas. Moral dalam karya fiksi biasanya mencerminkan pandangan hidup yang bersangkutan pada pandangannya tentang nilai-nilai kebenaran dalam hidup yang disampaikan kepada pembaca. Tiap cerita fiksi masing-masing berisi dan menawarkan pesan moral. Tentunya banyak sekali jenis dan wujud ajaran. Jenis dan wujudan pesan moral yang terdapat dalam karya fiksi bergantung pada keyakinan, keinginan, dan minat pengarang yang bersangkutan. Jenis ajaran moral boleh dikatakan bersifat tidak terbatas. Penyampaian pesan moral pada karya fiksi tentunya tidak lepas dari kritik sosial dan kritik agama yang ingin disampaikan oleh penulis. Demikian juga dengan bentuk penyampaian langsung dan tidak langsung yang ingin dihadirkan oleh penulis dalam karya fiksi sebagai nasihat dan petuah bagi pembaca. Pesan moral pada karya fiksi menitik beratkan pada sifat kodrat manusia yang hakiki. Dengan kata lain, manusia tidak hanya ditentukan oleh aturan-aturan yang dibuat oleh manusia itu sendiri. Moral dalam karya fiksi pernah terlepas dari pengertian yang baik. Tiap cerita fiksi masing-masing berisi dan menawarkan pesan moral. Tentunya banyak sekali jenis dan wujud ajaran. Ya, itu adalah penjelasan mengenai materi kita hari ini anak-anak. Di sini apakah kalian sudah membaca teks yang Ibu kirimkan di WA group? Sudah, Bu. Sudah. Ya, di sini Sudah, Bu. siapa yang ingin membacakannya ulang? Siapa yang membaca cerita mengenai asal mula Bukit Catu? Saya, Bu. Ya, Mustika. Nanti Mustika baca paragraf 1 ya. Begitu juga sama temannya ganti-gantian ya. Tiap paragraf itu yang baca 1 orang. Baik, Ibu. Saya, Bu, mau baca. Ya, mungkin Mustikanya lagi ada gangguan ya. Jaringannya mungkin kurang bagus. Jadi Bella bisa baca? Bisa, Bu. Ya, Bella, silahkan baca paragraf 1. Asal mula Bukit Catu. Di pedalaman Pulau Bali terdapat sebuah desa yang subur. Di sana tinggallah sepasang suami istri. Mereka bekerja sebagai petani. Menjelang musim panen, si suami berkata kepada istrinya,
Jika nanti hasil panen kita melimpah, buatlah tumpeng nasi yang besar. Kemudian undanglah tetangga untuk makan bersama. Sudah, Bu. Ya, baik buat Bella, terima kasih ya. Ada lagi temannya yang ingin membaca? Saya, Bu. Ya, saya persilahkan. Istrinya pun setuju. Kedua suami istri itu pun berharap panen mereka melimpah. Tak lama kemudian, harapan mereka terkabul. Si istri menyiapkan tumpeng nasi dan mengundang seluruh penduduk desa untuk makan bersama. Menjelang musim panen berikutnya, si suami berkata lagi kepada istrinya, "Semoga panen kita lebih banyak lagi. Kalau bisa 3 kali lipat dari sebelumnya. Jika harapanku terkabul, buatkanlah 3 tumpeng nasi yang lebih besar dari sebelumnya." Kemudian si istri membuat 3 tumpeng dan mengundang seluruh penduduk desa untuk berpesta kembali. Beberapa hari kemudian, si suami pergi ke sawah. Dalam perjalanan, ia melihat seenggok tanah yang berbentuk seperti catu. Catu adalah alat penakar nasi yang terbuat dari tempurung kelapa. Sudah, Bu. Ya, terima kasih ya buat Eva yang telah membacakan. Ada lagi yang ingin membacakannya? Saya, Bu. Ya, Afif, bisa dibacakan? Aneh sekali. Sepertinya kemarin gundukan tanah ini tidak ada, gumam si suami. Setelah pulang dari ladang, ia bercerita kepada istrinya. Kemudian ia mengajukan usul kepada istrinya. Istriku, bagaimana kalau kita membuat beberapa catu nasi? Siapa tahu kalau kita membuatnya, hasil panen kita akan semakin berlimpah. Sejak saat itu, si istri rajin membuat catu nasi. Setiap catu nasi yang dibuatnya, ia niatkan untuk menambah hasil panennya. Sudah, Bu. Ya, terima kasih ya buat Afif yang telah membacakannya. Siapa lagi yang ingin membacakannya? Saya, Bu. Maaf, Bu, tadi jaringan saya jelek. Oh iya, Mustika, bisa dibacakan? Namun, ada keanehan yang terjadi. Saat pergi ke sawah, onggokan tanah yang ia temukan sebelumnya semakin membesar. Rupanya, setiap si istri membuat catu nasi, saat itu pula onggokan tanah membesar. Sudah, Bu. Ya, terima kasih ya buat Mustika yang telah membacakannya. Ada lagi anak-anak yang ingin membacakannya? Saya, Bu. Ya, Noren, bisa dibacakan? Sepasang suami istri itu pun tak menyadarinya. Kan si istri membuat kelamaan, tanah itu berubah menjadi sebuah bukit. Setelah si petani dan istrinya berhenti membuat catu nasi, ogopkan tanah itu pun juga berhenti besar. Sejak saat itu, ogokan tanah itu disebut dengan Bukit Catu. Sudah, Bu? Ya, terima kasih ya buat anak-anak semua yang telah membacakan teksnya. Dari teks itu, Ibu ada pertanyaan. Siapa yang bisa menjawabnya? Ya. Siapa sajakah tokoh-tokoh dari cerita tersebut, anak-anak? Ada yang tahu? Saya, Bu. Saya, Bu. Ya. Saya, Bu. Saya, Bu. Saya, Bu. Ya. Lara, siapa saja Ada tokoh?
Ada suami, Bu, ada istri, dan ada penduduk desa, Bu. Ya, pintar. Di sini ada pertanyaan kedua. Apa saja peranan tokoh dalam cerita tersebut? Siapa yang tahu jawabannya, anak-anak? Ayo, siapa yang tahu? Ayo, siapa yang bisa jawab? Apa saja peranan tokoh dalam cerita tersebut? Saya, Bu. Ya, siapa yang bisa jawab? Saya, Bu. Saya, Bu. Ya, Noren. Saya, Silakan Bu. jawab. Ya, Noren dulu ya, anak. Noren dulu yang jawab ya, teman. Tokoh suami, istri, dan penduduk desa memiliki peranan sebagai pengembang peristiwa dalam sebuah cerita, sehingga peristiwa tersebut mampu terjalin sebagai cerita. Selain itu, mereka juga berfungsi sebagai pembawa pesan. Nah, hal itu yang disampaikan pengarang. Sudah, Bu. Ya, terima kasih buat Noren. Jawabannya sudah bagus ya. Di sini ada pertanyaan ketiga. Dari cerita tersebut, apa saja pesan yang kalian peroleh dari cerita tersebut? Siapa yang bisa jawab, anak-anak? Saya, Bu. Saya, Saya, Bu. Bu. Saya, Bu. Saya, Bu. Ya, satu-satu ya anak-anak yang jawab. Coba Mida. Mida, apa jawabannya Mida? Iya, Bu. Ya, apa saja pesan yang bisa didapat dari cerita tersebut, Mida? Harus bersyukur, Bu, atas segala sesuatu yang telah diberikan, Bu, oleh Tuhan. Iya, bagus. Nah, di sini Ibu juga akan memutar video tentang asal-usul Bukit Catu ya anak-anak. Di sini mari sama-sama kita nonton videonya ya. Kita simak Baik, Bu. video. Ya, Ibu. Baik, Bu. Baik, Ibu. Nanti Ibu akan beri tugas ya dari video ini. Makanya Bali, zaman dahulu kala, adalah sebuah pulau impian dan indah yang jernih, menyimpan harapan untuk kesejahteraan penduduknya. Nun jauh di desa bagian selatan, sekelompok penduduknya hidup rukun. Mereka sangat tekun menggarap tanah sawah. Panjirno, itu ibu datang. Wah, pasti makan siang kita enak kali ini. Istimewa. Hai semua, istirahat dulu. Hari sudah siang. Ayo makan dulu. Maaf, agak terlambat. Banyak pekerjaan di rumah yang harus diselesaikan. Tidak apa, Bu. Kadung asik bekerja, lupa perut lapar. Ayo Putu, Made, kita makan. Ayo makan yang banyak. Kali ini lauknya enak. Cukut kelor, isi sambal sereng. Wah, benar-benar enak. Yang masak Menjirno pasti enak. Nasinya enak dan gurih. Iya Pak, sepatutnya kita bersyukur pada Hyang Widi. Panen kita selalu berlimpah, tidak kena serangan hama, air juga mengalir deras, dan desa kita tak pernah kekurangan padi. Iya. Sawah kita memang subur. Tahun depan, kita ingin hasil panen yang lebih besar lagi. Begini Bu, kita buat kaul kepada Yang Widi. Kalau panen kita lebih besar, kita akan mengaturkan tumpeng nasi yang istimewa. Hah? Ya. Oh Yang Widi, kalau panen kami berlimpah dan banyak tahun depan, kami akan mengaturkan tumpeng yang istimewa. Benar saja, kuasa Hyang Widi. Saat panen berikutnya, hasilnya begitu berlimpah. Panjirna sangat senang dan bangga.
Sesuai dengan kaul Panjirna, saat itu juga dibuat satu nasi tumpeng yang sangat istimewa untuk dihaturkan kepada dewa. Hanya dengan mengaturkan tumpeng, panen jadi meningkat. Untuk panen berikutnya, tolong buat tumpeng yang lebih besar ya, agar panen kita lebih besar lagi. Dan tak disangka, panen kali ini menghasilkan padi yang melimpah. Panjirna semakin senang. Hingga suatu hari, di tengah sawah Panjirna, catu adalah alat pengukur beras saat itu yang terbuat dari tempurung kelapa. Jangan-jangan ini petunjuk Hyang Widi agar aku tetap mengaturkan tumpeng. Sebaiknya aku kasih tahu ibu ke rumah. Ada apa, Pak? Seperti diuber setan? Begini, Bu. Begini. Tadi di sawah muncul gundukan tanah sebesar catu. Untuk itu, tolong buat tumpeng sebesar catu kita persembahkan kepada dewa di sawah agar panen kita berhasil bagus. Memang itu perlu? Jangan banyak tanya, kerjakan saja. Nanti panen kita berlimpah, kita akan kaya raya. Tapi Pak, hasil panen kita sudah berlimpah, cukup untuk 2 tahun. Aku ingin hasil yang lebih besar lagi, lebih besar. Jadi kita bisa kaya raya. Demikianlah Panjirna bersikeras untuk menghaturkan tumpeng sebesar onggokan catu di sawahnya. Tapi apa yang terjadi? Dengan ajaib, onggokan tanah itu semakin membesar. Ibu, kita buat lagi tumpeng sebesar onggokan tanah ini. Keesokan harinya, cuma segini, kita buat sekarang tumpeng sebesar ini. Buat lagi. Lagi. Demikianlah berulang-ulang. Panjirna merasa tertantang dan menjadi gelap mata. Makin membesar dan membesar. Nih, simpanan padi kita terakhir. Lumbung semua sudah kosong. Semua harta Panjirna habis untuk memenuhi ambisinya yang rakus dan sombong. Panjirna jatuh miskin. Sedangkan onggokan tanah di sawah Panjirna sekarang sudah menjadi sebesar bukit dan dinamakan Bukit Catu. Ya, bagaimana ceritanya anak-anak? Apakah kalian menyimak ceritanya atau kalian pada ngantuk ya dengerin ceritanya? Menyimak, Bu. Nah, bagus. Nah, dari cerita tersebut kita bisa ambil banyak pesan-pesan yang dapat kita ambil. Salah satunya itu kita harus selalu bersyukur atas apa yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Kita jangan hanya memikirkan kehendak kita sendiri. Kita tuh harus selalu bersyukur meskipun sekecil apapun yang diberikan kepada kita harus selalu bersyukur ya anak-anak. Kita harus dari video tersebut kita bisa belajar bahwa
apapun yang kita peroleh kita harus bersyukur. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini cukup di sini anak-anak. Di sini Ibu akan memberikan tugas, tugasnya akan Ibu kirimkan. Di sini Ibu akan memberikan tugas ya anak-anak. Ibu berikan waktu 10 menit untuk mengerjakan tugasnya. Nanti setelah tugasnya selesai, tugasnya semua dikumpulkan ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Nah, nanti tugasnya dikumpulkan. Baiklah, pembelajaran kita cukup sampai di sini. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Doa kita akan dibawakan oleh Eva. Baiklah teman-teman, kita akan menutup pembelajaran kita. Mari kita berdoa sebelumnya. Doa dimulai. Doa selesai. Sudah, Bu. Ya, terima kasih ya buat Eva yang telah memimpin kita berdoa. Pengen udah ke cowok ini. Ya. Baik anak-anak, pembelajaran kita cukup sampai di sini. Sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya anak-anak. Tetap jaga kesehatan ya. Iya, Bu. Ya, Baik, Bu. Bu. Ya, Bu. Baik. Ya. Baik anak-anak, selamat pagi. Pagi, Bu. Selamat pagi juga, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.